Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, hari ini kita akan bahas mengenai how to get rich and stay rich. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai apa sih personality atau karakter seseorang yang membuat seseorang tersebut bisa menjadi kaya, dan yang lebih penting adalah bagaimana cara orang tersebut bisa tetap stay rich atau tetap kaya. Oke. Tanpa lama-lama lagi kita coba langsung bahas ya untuk topik hari ini. Jadi teman-teman yang udah tahu tentang dua sekuritas atau dua perusahaan dana kelolaan ya, yang milik Warren Buffett dan juga milik Cathie Wood, yaitu adalah Berkshire Hathaway dan ARK Investment Fund. Jadi dua perusahaan ini yaitu saling bersaing ya di awal tahun 2020, tepatnya di kuartal 2 tahun 2020. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini bahwa ketika di awal kuartal 2 2020 itu ketika crash ya, kalau teman-teman lihat waktu bulan Maret, tanggal 24 Maret 2020 itu terjadi crash di stock market, entah itu di US atau di Indonesia atau dimanapun, karena adanya COVID-19. Nah, kalau teman-teman lihat yang berwarna pink itu adalah ARK Innovation ETF atau dana kelolaan dari Cathie Wood atau ARK Investment Fund. Nah, teman-teman lihat waktu itu naiknya cukup tinggi ya, dari mulai kuartal 2020 sampai akhir 2021 awal, dan di akhir kemungkinan itu bulan Februari ya, Januari Februari ya di sini ya. Jadi teman-teman lihat di situ kenaikannya itu udah bukan linear lagi ya, tapi lebih ke arah eksponensial. Nah, di sini pada saat itu yaitu ARK Investment Fund tadi yang pengelolaan dana Cathie Wood itu menitik beratkan pada saham-saham teknologi seperti Apple, terus kemudian Google, terus kemudian juga Facebook, terus kemudian juga Amazon, dan yang lain. Nah, teman-teman kalau lihat sendiri dari performa tahun 2020 sampai pertengahan 2021, awal 2021, itu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan ya, bahkan digadang-gadang pada saat itu dari investment fund dari Cathie Wood ini itu sudah mengalahkan dari legenda investor sejati kita, yaitu adalah Warren Buffett. Tapi mungkin teman-teman lihat di sini Warren Buffett returnnya kayaknya aman-aman aja ya, karena perusahaan yang di backup sama Warren Buffett itu bukan perusahaan-perusahaan teknologi, tapi merupakan perusahaan-perusahaan yang lebih ke arah fundamental, yaitu old economy ya. Nah, teman-teman lihat di sini sampai akhir 2021 pun kenaikan returnnya itu kisaran angka 10% per tahun ya. Tapi untuk Cathie Wood sendiri, itu ARK Investment, nah ini mulai terjadi bubble ya, dan akhirnya turun hingga saat ini, yaitu di kuartal 1 tahun 2022. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahwa ternyata Berkshire Hathaway Investment Fund itu sudah melampaui atau mencapai titik return yang sama atau yang diperoleh oleh ARK Investment Fund milik Cathie Wood. Nah, ini sebenarnya sama kalau teman-teman lihat dari cerita anak-anak dulu ya, itu adalah perlombaan antara kelinci dan kura-kura. Nah, teman-teman di sini lihat bahwa kura-kura di sini meskipun jalannya lambat, tapi dia punya suatu persistensi atau suatu hal yang tidak dimiliki oleh kelinci, yaitu meskipun kelinci ini cepat larinya ya, tapi dia juga cepat bosan, terus kemudian nggak terlalu fokus. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, kura-kura ini meskipun dia lambat, tapi dia fokus, dan akhirnya di satu pertandingan antara kelinci dan kura-kura, ternyata kura-kuranya menang seperti itu, karena kelincinya tidak fokus dan dia
kalau tidak ada makanan atau tidak dipancing sana sini, dia tidak mau menuju ke garis finish, dan akhirnya kura-kuranya yang berhasil memenangkan pertandingan. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang diberikan oleh Warren Buffett ya. Jadi Warren Buffett di sini itu pun dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan return di 1 miliar pertamanya ya, itu sebelum dia di usia 50 tahun. Di sini umurnya Warren Buffett ya. Di umurnya 47 dia masih belum mendapatkan 1 miliar pertamanya. Tapi setelah di umur 50, 52 maka dia mencapai 1 miliar pertama, dan sekarang dia memiliki lebih dari 110 miliar dolar. Dan di samping itu juga dia juga memberikan donasi ya, atau memberikan banyak dana kelolaannya itu, laba-labanya dia ke non-profit organizations. Dan kalau teman-teman bandingkan dengan dana kelolaan dari ARK Investment Fund milik Cathie Wood, teman-teman lihat di sini dari saham-saham yang di backing sama ARK Investment Fund itu rata-rata yaitu saham-saham teknologi seperti Tesla, Roku, Spotify, PayPal, Shopify, dan yang lain ya. Sedangkan yang di backup sama Warren Buffett itu seperti American Airlines, Coca-Cola, Kraft Heinz, US Bank, Chevron, General Motors, Verizon, dan yang lainnya. Jadi pada saat di awal 2020 itu semua orang pada berlomba-lomba untuk memasukkan dananya ke dalam ARK Investment Fund milik Cathie Wood. Dan di akhir 2020 benar saja pada saat itu returnnya itu ada sekitar 158%, yang mengalahkan return dari Warren Buffett sekitar 5,89%. Tapi ini bukan berarti di hari ini, di tahun 2022 itu bakalan tetap seperti ini ya, karena kita tahu sendiri bahwa terjadi bubble di saham-saham di Amerika Serikat. Setelah stimulus yang diberikan oleh The Fed habis, maka semuanya akan kembali secara normal. Nah, salah satunya yaitu contoh yang menginspirasi ya, itu adalah salah seorang cleaning service atau janitor ya, yang telah menjadi multimilioner pada saat dia pensiun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya seorang yang penghasilannya mungkin UMR ya pada saat itu ya. Dan pada saat ini juga ya, janitor atau cleaning service dimanapun nggak mungkin gajinya tinggi ya, pasti di kisaran UMR atau bahkan di bawah UMR. Nah, ini adalah kisah yaitu Ronald Reid, yaitu seorang cleaning service atau seorang janitor di Amerika ya, yang bekerja di pom bensin di Amerika. Pada saat dia meninggal di tahun 2015, itu dia sudah mengumpulkan sekitar lebih dari 8 miliar dolar. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman kalau berpikir apakah mungkin dengan gaji UMR teman-teman atau di bawah UMR teman-teman bisa mencapai kebebasan finansial ataupun bisa pensiun? Jawabannya adalah bisa. So, apa sih yang harus kita lakukan, atau apa yang membuat karakter seorang yang bisa menjadi kaya, dan yang lebih penting yaitu stay rich atau tetap menjadi kaya. Ya, jadi selain dari kesabaran, terus juga punya horizon yang jangka panjang, terus juga bukan hanya mencari atau berusaha untuk menggapai tren, dan juga untuk mencapai let's say gain jangka pendek. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah calculated risk. Calculated risk itu adalah sesuatu yang sudah resiko yang sudah kita perhitungkan. Jadi ketika teman-teman memasukkan uang teman-teman ke dalam suatu investasi, entah itu investasi berupa saham, reksadana, ataupun obligasi, ataupun yang lain, teman-teman sudah punya perhitungan resiko yang teman-teman punyai.
Jadi sini lebih ke arah manajemen resiko ya. Jadi teman-teman punya manajemen resiko yang baik untuk mengelola dana yang teman-teman investasikan. Terus yang kedua adalah terlalu banyak mengambil resiko dan spekulasi itu, dan juga tidak mengambil resiko sama sekali, itu bukanlah sesuatu yang bagus ya. Adalah suatu kesalahan ketika berinvestasi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman misal, wah saya tidak mau berspekulasi misal, teman-teman masukkan dana teman-teman semuanya 100% ke tabungan bank atau deposito. Nah, itu juga sebenarnya adalah suatu kesalahan, karena sebenarnya teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, namun teman-teman tidak berani, akhirnya juga tidak mengambil resiko apapun. Misal teman-teman juga punya uang, teman-teman taruh di bawah bantal, nah itu juga sama. Jadi teman-teman juga ketimbang teman-teman taruh di bawah bantal, mungkin teman-teman bisa masukkan ke instrumen investasi yang tidak terlalu beresiko atau sesuai dengan profil resiko teman-teman, misal RDPU, kemudian RDPT, yang returnnya sekitar 5% sampai 10% per tahun. Jadi teman-teman dibanding teman-teman berspekulasi juga ya, teman-teman misal ikut-ikutan beli saham A karena saham A banyak orang yang beli dan yang lain, ternyata teman-teman juga mengalami kesalahan atau nyangkut ya. Dan yang terakhir yaitu salah satu alasan yang terbesar yaitu terhadap manajemen resiko itu sendiri, yaitu sebenarnya dengan memegang uang cash sendiri itu sebenarnya lebih beresiko ketimbang memiliki portfolio investasi yang terdiversifikasi. Maksudnya gimana nih? Misal teman-teman pegang semua uang cash teman-teman ya. Uang cash teman-teman di sini teman-teman tidak mau investasikan ke bank atau ke misal ke RDPU, RDPT. Nah, teman-teman sebenarnya itu malah meningkatkan kadar resiko dari investasi teman-teman atau dari uang yang teman-teman punyai, karena sebenarnya ada faktor yang namanya inflasi. Inflasi ini yang menyebabkan orang mengalami kerugian jangka panjang ketika tidak menginvestasikan uangnya sama sekali. Jadi di tahun 2022 ini sebenarnya nggak ada lagi pilihan untuk teman-teman berspekulasi atau menempatkan dana nganggurnya itu di bank dan yang lain, tetapi melainkan menggunakan dana itu untuk berinvestasi ke instrumen-instrumen investasi yang sudah pasti dan menghindari investasi-investasi yang cenderung spekulatif seperti misal robot trading, ATG, atau yang lain seperti itu, atau investasi yang menjanjikan return yang fix return dan juga tidak terlalu beresiko tinggi, karena teman-teman kan misal dana ini untuk dana pensiun atau dana darurat seperti itu. Itu saja dari saya untuk episode kali ini ya. Teman-teman mungkin bisa belajar dari crash yang ada di Amerika Serikat dan juga apa yang kita sudah bisa petik ya dari cerita dongeng anak-anak ya untuk kura-kura dan kelinci, pertandingan antara kura-kura dan kelinci. Jadi yang penting adalah persistence dan juga untuk mempunyai horizon jangka panjang sehingga teman-teman bisa mencapai kebebasan finansial yang teman-teman inginkan. Itu aja teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas atensi dari teman-teman ya untuk episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu.